Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam pelajarannya. warahmatullahi wabarakatuh. Wes ra usah rame. Ora usah rame. Nek rame iki engko bume malah bingung kok. Nah, saya mulai ya. Sebelum dimulai saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wes ora usah celelekan. Nah, sebelum pelajaran akidah akhlak dimulai, mari anak-anak kelas 7A membaca basmalah bersama-sama. Yuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Dan sekarang akan Bume mulai halaman 13, yaitu penilaian harian 1. Sebelum Bume lanjutkan pada penilaian harian 1, ini Bume ulas kembali mengenai hubungan Islam, iman, Islam, dan ihsan. Anak-anak tentu saja tahu apa arti daripada iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Atine mantep, lisane mengucapkan. Dan mengerjakan dengan anggota badan. Piye carane mengerjakan dengan anggota badan? Yaitu beramal atau melakukan. Nah, itu pengertian daripada iman. Nah, kalau kamu ya di sini iman itu meliputi 6 perkara. Ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada siapa, Cah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada siapa, Cah? Malaikat. Iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada siapa, Cah? Kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kamu sebagai umat Islam, kitabnya berupa Al-Quran. Kemudian yang keempat, iman kepada siapa, Cah? Kepada Rasul-Rasul Allah. Kepada Rasul Allah atau utusan Allah. Rasul kamu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, iman kepada siapa? Yang kelima, Hari kiamat. Hari kiamat. iman kepada hari kiamat. Ya, kamu percaya adanya hari kiamat? Tentu saja percaya. Karena ada kiamat kubra dan ada kiamat sughra. Ya. Seperti pandemi ini termasuk kiamat kubra. Ya. Kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Setiap kemarin ya, pas rame-rame pandemi banyak orang yang meninggal. Itu termasuk kiamat sughra. Kalau kiamat kubra ya, sudah tidak ada penghidupan lagi. Semuanya sudah hancur lebur. Kalau malaikat
siapa yang tukang memegang trompet itu? Israfil. Malaikat Israfil. Kalau trompetnya wis disebul, terjadi angin goncang ganjing, ya, bumine molak-malik, hancur lebur, ya, itu sudah tidak ada penghidupan lagi. Donyane wis digulung, wonge do mati kabeh. Ketika kiamat kubra wae panik, apalagi kiamat sugro. Wes ra mikir awake, misale lari ke sana kemari tidak berpakaian pun sudah tidak malu karena menyelamatkan awake dewe, ya. Ketika itu sebelum terjadi kiamat, maka kamu semuanya harus rajin beribadah. Kemudian yang keenam, iman kepada siapa, Cah? Yang keenam, ya, beriman kepada takdir. Takdir itu adalah kodok dan kodar. Takdir ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes ra usah bengok-bengok, ya. Nek wes ditetapkan, ya, takdire itu tidak bisa diubah. Takdir ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Pencatatan dan kehendaknya dan penciptaannya terhadap segala sesuatu. Kemudian tadi mengenai iman, sekarang pengertian Islam. Menurut istilah agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Islam. Yang dimaksud dengan tunduk atau berserah diri ini mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana mengerjakan perintah? Yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah, misalnya sholat 5 waktu. Kemudian menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mengerjakan atau melakukan zakat fitrah. Pokoknya yang wajib harus dikerjakan. Menjauhi larangannya, kamu harus menjauhi larangan. Apa yang dilarang oleh Allah, misalnya seperti mencuri, kemudian merampok, kemudian apalagi? Membegal. Ya, terus selain itu minum minuman keras, berbuat tidak senonoh. Itu semuanya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Maka jangan Anda lakukan, ya. Kalau di dunia mungkin tidak ada hukumannya, tapi nanti setelah kamu meninggal itu dihitung, ya, perbuatan baik dan perbuatan jelek kamu. Kalau nek di dunia ya nyantai-nyantai saja, tapi nanti kalau di akhirat matiku orang gerturu, ya, tapi ada pertanggungjawabannya. Ya, kadang-kadang orang yang tidak beriman itu bilang mati ya kepenak, nek ra kepenak kok ora balik, ya.
Misalnya kue urip dipendem uripan no ya, contohnya ke wong jahiliyah kan mengubur wanita hidup-hidup. Misalnya dikubur hidup-hidup wae ora iso balik, apa meneh dikubur mati piye le balik. Ya. Kemudian orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Seorang yang betul-betul Muslim, hidup dan matinya hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162, artinya sesungguhnya solatku, ibadahku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Dalam firman Allah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Ya, terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Kemudian dilanjutkan waraditu lakum islamatina, artinya dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengertian ihsan. Ihsan itu orang Mbah Ihsan, apa Kang Ihsan itu mboten ya. Nama ihsan itu biar orang-orang yang dinamakan ihsan agar lebih baik. Ihsan ini artinya berbuat baik. Nek ana wong jenenge ihsan, orang tuane mengharap bahwa anak itu agar berbuat baik. Menurut istilah ihsan ini adalah berbakti, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Kemudian berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, sesama manusia maupun untuk makhluk yang lainnya. Kemudian semua perbuatan yaitu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan niat beribadah kepada siapa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al jazaa'ul ihsan, bismillahirrahmanirrahim, al jazaa'ul ihsan
illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Kemudian selanjutnya ihsan ini terbagi menjadi berapa? 4. Nah, yang pertama ihsan terhadap sapa cah? Allah. Artinya berbuat baik kepada Allah. Ya, yakni mengerjakan perintahnya. Wes ngerti perintah apa, larangannya apa, tadi sudah Bume jelaskan dan sudah Bume sebutkan. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri. Kamu terhadap diri kamu sendiri juga harus berbuat baik. Kalau dengan diri kamu sendiri tidak berbuat baik, rugi aja. Yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri kamu sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Atau kamu berbuat baik kepada sesama manusia. Yakni berbuat baik kepada saudara berdasarkan keturunan. Dengan saudara-saudara kamu seketurunan. Ya, misalnya satu keturunan itu ya saudara sepupu ya. Kemudian keponakan misalnya bulekmu, paklekmu, budemu ya, itu ya. Saudara seketurunan. Kemudian tetangga kamu itu ya kanan kiri 40 itu masih dikatakan tetangga, kerabat atau seagama. Saudara seagama. Kalau kamu tidak kenal pun kalau seagama itu saudara. Al-muslim akul muslim. Sesama muslim itu adalah saudara. Yang keempat yaitu ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara lingkungan tetap lestari, tidak punah. Nah, seperti misalnya penebangan hutan secara sembarangan, itu termasuk apa cah? Tidak melakukan ihsan terhadap lingkungan. Apa yang terjadi kalau penebangan hutan secara sembarangan dan menjadi gundul? Akan terjadi banjir dan tanah longsor. Membahayakan apa mboten? Membahayakan. Maka jangan dilakukan. Nah, anak-anak, sekarang untuk penilaian harian 1 ya. Nanti saya tunjuk ya. Sebentar. Ya. Saya mencari ya. Nanti saya tunjuk, kalau bisa menjawab itu mendapatkan tambahan nilai. Okay. Nah, untuk nomor 1, penilaian harian nomor 1 dibaca kemudian dijawab. Untuk nomor 1 tolong dibaca Jihan Putri. Jihan, ayo. Itu berasal dari bahasa Arab yaitu akoda itu yang berarti mengadakan perjanjian. Betul ge? Betul ya. 100 Jihan Putri ya. Nih. Jihan Putri.
Kemudian saya lanjutkan yang kedua. Muhammad Riko ya. Muhammad Riko Ramandani, ayo. Nomor 2, Ini adalah tujuan dari akidah Islam kecuali C. Ya. Apa? Untuk menjaga kehidupan keluarga. Betul, Riko. Kemudian untuk nomor 3, ya. Untuk nomor 3 Nurhani. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maksud ayat ini adalah Apa, Mbak? Wala tusyriku berarti apa, Mbak? Larangan apa, Mbak? larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sapa nang Nurhani nggih? Kemudian nomor 4. Nomor 4 Kuinsa. Segala ucapan perbuatan dan takbir Nabi Muhammad SAW disebut ahadits. Segala ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad adalah apa? Hadis. Nomor 4 hadis ya. 100 untuk Kuinsa. Kemudian nomor 5. Nomor 5 siapa lagi? Rafka Arya. Ayo Rafka nomor 5 dibaca. Halo. Aqada alaihil qalbu wasohir. Kata yang digarisbawahi berarti C. Hati nurani. Ya betul 100 untuk Rafka. Hati nurani. Saya tak tulisannya penilaian 1 ini. Kemudian lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 Aisyel. Saya. Ya, ayo dibaca Sel. Diemban oleh tiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep manusia. Loh, mboten nah. Misi pertama Elah. yang diemban oleh tiap Rasul disampaikan kepada manusia konsep Ketuhanan. konsep ketuhanan ya Sel. Itu dari Allah ya. Kemudian Lupa, Bu. disampaikan kepada manusia. Rapopo. Yang penting jawab ya Sel. Kemudian nomor selanjutnya nomor 6. Nomor 7 nggih. Risma Tamami. Termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah B. Menyembah patung. Ya betul 100 untuk Risma. Kemudian untuk selanjutnya ini Bume yang baca. Kalau bisa tunjuk jari nggih. Tunjuk jari. Ben bijine malah akeh engko nek tunjuk jari bisa menjawab. Sekarang Bume lanjutkan nomor pinten? Nomor 8 nggih. Nggih. Untuk nomor 8 beriman kepada adanya hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib termasuk iman yang bersifat apa Cah? Siapa bisa tunjuk jari? Ruhaniyah. Rohaniah.
Apa? D. Oh, Nurania. D. Ruhaniyah. Nomor 8 ya. Nomor 8 yaitu D. Rohania. Sapa mang sing jawab? Artika Akbar. Ardika Akbar. Akbar. Nomor absenem piro, Dik? 16. 16. Muhammad Tek iki Rizky, Fatkur Roji. Nomor 16. Ardika Akbar. Andin Muhammad Asri Rizky Ardi Akbar. Muhammad Rizky Oh, Ardika. Rizky itu ya, betul ya, 100. Kemudian selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9 tak bacakan. Pokok ajaran akidah terdapat pada kalimat La ilaha illallah yang menegaskan tentang apa cah La ilaha illallah. Kekuasaan Kelembutan Allah. Allah. Nomor 9. Nomor 9. Kelembutan Allah. Kelembutan Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Keesaan atau kekuasaan? Kekuasaan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Keesaan. Ya, keesaan nggih. B ya. Siapa mang sing jawab keesaan? Saya Bu. Aisyah. Kemudian nomor 10. Nomor 10. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Merupakan dalil keyakinan terhadap keberadaan apa cah? Malaikat. Ya, malaikat. Sing jawab Kuinsa, Rafka, dan Jian ya. Ya. Jian. Itu saya. Bu. Ya, siapa? Aisyel? Ya. Rafka. Terus Kuinsa. Kemudian satu nomor lagi. Apa sampai nomor 15? Satu nomor lagi ya. Di antara tujuan dari akidah Islam adalah titik-titik. Apa tujuan akidah Islam? Ikhlaskan niat dan ibadah kepada benar semua. Benar semua. A, B, atau C? D. Benar semua. D. Benar semua. Nomor 11 apa? Benar semua. Nomor 11 yaitu apa? C. Benar semua. Benar semua. Benar semua. Meluruskan dan mengikhlaskan tujuan akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan akal dan pikiran dari kosongan hati, meluruskan sing pas iki C ya. Semua betul tapi yang pas jawabannya C ya. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah kepada orang lain. Nah, untuk kelas 7A pada pelajaran akidah akhlak ini karena sudah waktunya sudah nanti untuk minggu depan dilanjutkan Bume lagi. Ya, kamu ya kalau luring semangat, kalau daring juga harus semangat. Meskipun daring, belajarnya di rumah, Bume di sekolah, kamu tetap semangat, nggih.
Semangat, Oke. semangat, ya. Semangat. Ya. 45. Kalau di rumah jaga kesehatan, nggih. Jaga Nggih. kesehatan. Ora oleh keluyuran, nggih. Nggih. Ya. Dan Bume, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada anak-anak 7A, Bume mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk anak-anak kelas 7A, mari kita akhiri pembelajaran akidah akhlak ya dengan bacaan hamdalah, diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.